Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini hanya terdiri dari 3 ayat. Yesus mulai dengan menyampaikan kepada para muridnya bahwa tujuan pewartaannya bukanlah untuk menghapuskan hukum Taurat atau mengkritik apa yang diberitakan dan diajarkan oleh para nabi. Maksud pewartaan Yesus adalah untuk menggenapi hukum Taurat. Yesus juga menekankan bahwa mentaati perintah Taurat adalah penting. Namun bagi orang Farisi, Yesus dianggap sering melanggar hukum Taurat. Orang Farisi sering mengkritik Yesus, setidaknya seperti yang mereka yakini bahwa hukum Taurat harus dipatuhi, dan mereka memiliki dasar untuk mengkritik Yesus. Orang-orang Farisi hidup sesuai dengan hukum Taurat, namun Yesus hidup dengan hukum yang berbeda, yakni hukum kasih. Yesus mengikuti sebagian besar hukum Taurat dan kebiasaan Yahudi. Namun, ketika menyangkut orang yang membutuhkan cinta dan kasih sayang, Yesus hidup dalam hukum Allah. Ya, semua perintah itu penting dan perlu. Bagi Yesus, 2 perintah pertama adalah dasar dari 8 perintah lainnya. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Cinta haruslah utama dan pertama sebelum hukum lainnya dijalankan. Kita juga bisa menjadi legalis seperti orang Farisi. Kita mungkin mengamati orang lain melakukan sesuatu yang kita pandang tidak benar. Namun siapakah kita untuk menghakimi? Kita tidak tahu mengapa orang tersebut melakukan apa yang dia lakukan. Dan intinya, kita tidak punya hak untuk menilai. Tuhanlah yang menghakimi. Kita tidak suka atau menghargai ketika orang lain menilai kita. Namun kadang kita jatuh ke dalam penilaian, bahkan mungkin sebelum kita menyadarinya. Saudara-saudari, kita dapat melepaskan diri dari penilaian kita jika kita menghendakinya. Jika kita berlatih melakukan hal ini cukup sering, kita mungkin menemukan bahwa kita tidak langsung menghakimi secara otomatis seperti dulu. Hari ini saya mengundang kita semua untuk menyadari pemikiran kita dan terutama penilaian atau penghakiman kita terhadap orang lain. Perhatikanlah baik-baik interaksi kita dengan orang yang mungkin tidak terlalu kita sukai atau seseorang yang membuat kita jengkel. Kita mungkin lebih cenderung menemukan kesalahan pada mereka daripada pada seseorang yang kita sukai atau cintai. Kita tidak akan pernah sempurna dalam mentaati perintah-perintah. Bagaimanapun kita adalah manusia dan bukan Tuhan. Namun setiap hari, setiap jam, kita dapat berusaha untuk mengasihi orang lain dengan lebih tulus dan tanpa menghakimi. Inilah yang Tuhan minta dari kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.
sabdamu angkat resahku.